sendalnya yang dikasih Mas Alif buat gue? Aduh gimana tuh? Ketahuan deh kalau sendalnya Mbak Natasha sekarang ada sama ibu. Ngobrol apa tuh anak? Sorry, Mas Alif, saya mau nanya, waktu itu kan saya balikin sendal yang pink itu. Bisa saya ambil lagi? Karena sayang kan masih bisa kepake. Aku ada di sisimu. Waduh, mati gua. Itu sendal kan gua kasih si Lilis. Sendal ya? Sendal yang... Masih ada kan? Iya ada. Sabar mas, yang tabah, yang tabah. Gak apa-apa mas, udah Ya, biasa. Mas Adnan. Assalamualaikum mas Alif. Waalaikumsalam. Maaf ganggu. Oh. Di luar sana ada apa? Kurir COD lagi nunggu Bu Lastri. Asik, itu paket aku udah datang. Ya, Mbak Lastri tenang. Iya. Suruh masuk aja kalau ya. Iya. Tuh loh. Niat itu, iya. Sabar mas, sabar. Iya, enggak. Paham. Lihat itu mas Alif kelakuannya. Kita lagi mediasi loh ini. Lagi sidang, sempet-sempetnya COD-an. Gak, di training dong, mau ditatar dulu sebelum sidang, dan gak malu-maluin. Nih, klienku Mas Beno, kehabisan waktu loh. Sia-sia waktu kayak gini, ya kan Mas? Tos, Mas Alif aja sebagai mediatornya ngizinin. Lu kenapa sewa terus sih? Loh, ini bukan masalahnya kayak gimana. Waktu klienku terbuang percuma. Ya kan Mas Beno? Iya. Gimana? Gak apa-apa diginiin? Gak bisa, gak kuat aku mas. Aduh, lihat tuh. Ini lama-lama kebal loh kayak gini Mas. Hatinya ada hancur. Sabar gimana? Sabar Mas, sabar. Kayak gini tiap hari mas. Aduh. Maaf mbak, nggak bisa di unboxing. Bayar dulu, Bayar Mbak. Ya, kayak mana? Jadi aku harus bayar dulu nih. Iya, Mbak. Bayar dulu. Reno, Apa? bayarin lah tolong ini. Ini COD. Nggak ada duit aku Lastri. Udah habis. Bohong kau. Beneran aku udah nggak punya uang. Udah Ya. nggak ada. Lihat tuh Mas, dipaksain loh Mas klienku Mas. Iya mas. Sabar gitu Mas, sabar. Mas Bino, tunjukin dompetnya, buka dompetnya. Iya, Tunjukin kalau nggak ada, biar lihat nih. Jadi saksi semuanya. Tunjukin, lihat tuh. Kosong. Kosong. Ayo. Aku tak percaya. Aku tak percaya kayak gitu. Mbak Lastri, Kau Mbak pasti Lastri, sengaja Mbak. mau menyembunyikan uang ini kan? Kamu mau kasih ke aku kan? Nggak ada pak. Itu nggak ada. Ini Lastri. Jangan dilihat Mas. Ini adegan berbahaya Mas. Nggak ada duit lagi. Udah nggak ada. Itu. Wah. Itu. Ini cewek itu mesti nemu aja ya. Iya. Tenang dulu. Ini ada. Sabar. Gitu. Surat PHK. Kamu di PHK bang? Sudah sebulan saya nggak kerja Lastri. Astagfirullah. Mas Beno. Mas Beno sabar, Mas. Rezeki itu di tangan Allah. Insya Allah akan ada jalan terbaik buat Mas Beno. Amin Mas Alif. Sing sabar Mas, sing sabar. Kenapa sih kau tuh tak bilang kalau kau tuh udah mau di PHK sebulan lalu? Kau tahu kayak gitu kan aku udah cerain kau, udah cari laki-laki lain untuk bisa menuhi keinginan belanja online aku ini. Akhlaknya ya ampun. Ya, aduh, sabar Mas, sabar. Saya paham. Lastri, saya yang minta maaf kalau saya tidak bisa menjadi imam yang baik buat kamu. Ya ampun. Sungguh mulia hatimu Mas. Sudahlah. Sekarang langsung ke sidang gugatan. Baik. Tenang dulu. Duduk dulu semuanya. Hei, suruh duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan Mas Beno? Mas Beno, lihat kertas baik-baik. Sudahi kesengsaraanmu hari ini juga, Mas. Ayo. Jawab, Mas Alif.
Baik, Mas Alif. Terus gimana ini kita, Mbak? Bang pengacara. Hah? Kau pasti punya duit kan? Saya? Mbak nasib dengan saya. Dan maaf juga, Mbak. Saya nggak sanggup, Mbak, dampingin Mbak terus untuk lanjut ke persidangan berikutnya. Saya permisi. Bang! Ini juga, saya mau bawa. Mbak, bayar dulu. Lastri! Lastri! Aduh, ini gimana kayak cemen. Alhamdulillah, kita bisa menyelesaikan sidang mediasi pada hari ini. Kita sudah mendengarkan pernyataan dari Mas Beno dan istrinya, Mbak Lastri. Dan kita sudah sama-sama berusaha untuk memberikan yang terbaik buat mereka berdua. Tapi memang sulit sekali untuk menyatukan mereka kembali. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, Mas Beno. Atau ada salah ucap yang saya lakukan. Terima kasih Mas Alif, Mas Ketos udah mau dampingin saya sebagai pengacara. Terima kasih banyak. Sama-sama, udah nggak apa-apa. Itu kewajiban saya kok. Iya. Semoga hidupnya makin tentram ya, Mas. Iya, Mas Alif, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Baik, Mas. semoga hidupnya lebih tentram. Amin. Iya. Masih kosong, Mas. Masih. Iya. Aduh. Mas Alif. Mas. Ya. Nyun sewu. Baru ini saya ikut mediasi. Tapi kok bisa Mas Alif menyetujui perceraian kedua belah pihak tadi? Kenapa, Mas? Ini Tos. Karakter yang lebih mementingkan hasrat dirinya sendiri. Dan melupakan kepentingan orang lain, kesusahan orang lain, kesulitan orang lain. Itu sulit untuk dihilangkan. Saya nggak suka perceraian. Tapi kalau itu jadi jalan keluar yang terbaik untuk mengakhiri kesulitan dari masing-masing pihak, saya harus mengakuinya, Tos. Gitu. Saya mohon maaf, Tos. Iya. Saya udah tahu endingnya kayak gimana. Wah? Apa ini? Salif. Wah. Jangan gitu dong. Wah. Kalau gitu saya permisi dulu. Kalau lama-lama takut sedih. Permisi. Jadi tabok. Itu kira-kira si Mpok Lestari sama Bang Beno jadi cerai nggak sih? Tahu deh Bang, kayaknya mah jadi. Parah banget lagian Bang. Tahu nggak? Kemarin dia ngirim COD-an ke Polrestari ke pengadilan, lu bayangin. Apa? Waduh, parah banget tuh orang ya. Kan bisa dikirim ke rumah. Gue juga mikirnya begitu. Kata dia takut mediasinya lama, ya kan di rumah nggak ada orang, makanya dikirim ke pengadilan. Udah begitu, dia minta bayarin ke Bang Beno. Buset, kan kagak ada jalan pikirannya itu. Apa? Waduh, bener-bener tuh kebangetan tuh Mpok Lestari ya. Padahal kan Bang Beno belum kerja ya. Aduh, bener-bener dah. Ya, gimana lagi Bang? Ya gue mudah-mudahan aja kalau nanti jadi menikah dengan Mbak Nur, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, tanpa gunjangan apapun. Apa? Lu ngimpi Dan? Hah? Si Nur nggak mau sama lu. Yang jelas gua, Ayang Beb kita bakal jadi istri gua di masa depan. Dan kita akan hidup bahagia, sejahtera. Apa? Nggak mungkin lu juga sama Gita. Ya udah, kita taruhan. Kalau misalnya gue duluan ke pelaminan sama Ayang Beb kita, lu harus kasih amplop 5 juta plus bayarin catering, bayarin panggung. Jadi? Tapi kalau enggak, gue lu yang bayar ya. Deal ya? 5 juta ya? Iya. Jadi lu. Apa? Lu cowok sama cowok curhat aja ntar jadian bagaimana? Ngagetin aja kodok bancet. Mendingan lu pikirin nih 2022an bagaimana gua cepet kawin.
Ya. Dia curhat juga. Tenang aja kok Didi. Soal ide itu mah gampang, ya nggak? Gampang, bener. Bener. Berarti ada ide? Ada dong. Apa idenya? Dan kasih tahu. Nah, Dan, udah. idenya gini. Nah, ini gue demen nih. Ya. Kita bertiga, Oke. mending kita cari tuh idenya apa. Capek lu, John. Ada ide nggak? Kalau soal Kodidi sama Inaya, biar makin lengket. Ya kan? Ini baru Dan. Idenya belum ketemu kok. Yaudah. Gue mendingan nanya Pak Haji. Dah. Kok tunggu dong. Nanti kita cariin, kalau Iya. dia belum ketemu aja nih. Bentar lagi juga nemu idenya nih ya. Widih, Saga, tumben lu bro. Wah, stres bro. Ngurusin kasus-kasus yang kayak kemarin itu. Pusing kepala gua. Gak, lo tuh dari dulu gak berubah. Selalu gegabah. Kan gue udah bilang, segala sesuatu itu konsultasikan sama Lord Andre. Lagian lu ngapain? Hah? Tersulut emosi lu terprovokator sama Kentos. Kentos itu, dia itu magang. Masa lu bisa emosi sama orang magang? Nggak level bro. Ya lah bro, gua sama Kentos mah gak ada apa-apanya, jauh lah. Jangan banding gua sama Kentos lah bro. Ya udah, nggak usah lo pikirin. Lagian kasus-kasus pro bono itu kasus klien-klien yang menengah ke bawah, ya. Nggak ada masalah. Itu kasus yang jangan sampai membawa lo itu jadi stres. Ya makanya gua nggak mau lagi ya megang-megang kasus kayak gitu. Kasus-kasus rendahan kayak gitu. Mendingan gua pegang kasus pro bono pidana bro, ya kan? Nah, makanya lain kali kalau melakukan sesuatu itu lu harus konsultasi sama pakarnya, Lord Andre, ya. Udah, gue main lu, bye. Gue ikut. Mediasi hari ini si Kentos sendirian. Kenapa Natasha nggak dampingin ya? Coba tanya langsung aja deh. Telepati lagi. Angkat nggak ya? Gak usah. Waalaikumsalam. Maaf ganggu, Nat. Oh, enggak. Kenapa ya? Kentos sendirian. Kamu nggak nemenin? Ya soalnya kan Kentos harus mandiri. Kalau dia nggak pegang kasus sendiri, kita nggak bisa nentuin dia bisa jadi pegawai tetap atau enggak. Karena kan masa percobaan dia magang itu udah mau selesai, Mas. Oh iya. Bukan karena kamu marah sama saya kan? Atau kamu kesel gitu? Kesel kenapa? Kesel masalah sendal. Kamu udah tahu kan? Oh iya, ya udah tahu. Enggak, udah lewat itu. Ya syukur deh kalau kamu gak marah. Lagian itu cuma masalah kecil sih. Enggak. Nat? Iya. Ada yang mau ditanya lagi? Oh enggak ada lagi kok. Kamu udah sholat maghrib? Udah. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu, udah dulu deh. Saya tutup teleponnya ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kenapa jadi dingin lagi sih sikapnya? Idih, jauh juga pukulan lu gak? Keren. Masih jago lu. Lo itu masih kalah skill dari gua, bro. Makanya lo tuh kalah terus sama gua. Remehin gua lu. Lo nggak denger otot penyadap lagi? Masih sih, kadang-kadang. Cuman akhir-akhir ini malas gua. Nyokapnya si Natasha banyak ngomong, nggak penting. Gitu. Lagian kan Pak Ian masih di Bandung. Belum pulang dia Pak Ian. Oh iya, gua lupa. Kayaknya masih di Bandung ya? Gak fokus gua gara-gara gua ngurus kasus rese itu. Lo sih gak, lo itu fokus dong. Iya, sorry Andre. Lo tuh kebiasaan lo dari dulu tuh lo tuh gak pernah fokus sama hal-hal kecil gitu. Padahal lo tau gak, hal yang besar itu mulai dari yang kecil. Fokus dong. Tapi gua gak akan lupa sama apa yang lo lakuin ke gua dulu. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu. Lewati berbagai hal. Dre, gua mau ngomong sama lu, Dre. Apaan sih? Ikut nyanyi sini buruan. Kau ada Dengerin di gua sini. dulu, gua mau ngomong sama lu. Matiin bro, matiin bro. Iya, siap. Kenapa sih? Sorry. Dre, keluarga gua lagi ada masalah, Dre. Gua minta bantuan lo. Bokap gua difitnah gara-gara korupsi. Rumah gua mau disita, Dre. Gua butuh bantuan lo, Dre. Ya aduh, gua turut prihatin ya. Tapi kan itu derita kan lu, bro. Ya, bantuin gua, Dre, bantuin gua. Lu datang-datang minta pertolongan sama gua, aneh. Udah lu cerita aja intinya apa. Cheers. Cheers. Mana minumannya? Angkat dong. Angkat dong. Apalagi? Kenalin gua sama Pak Ian. Gua pengen ngomong sama dia, Dre. Please, bantuin gua, Dre. Gua gak punya apa-apa lagi, Dre. Pahit. Maksud lu minta bantuan pro bono sama Pak Ian. Ini nggak diminum, minum dong. Dre, gua mohon, Dre. Bantuin gua, Dre, bantuin gua. Bro, denger. Pak Ian itu lawyer profesional, dia itu lawyer mahal. Terus lo ngemis-ngemis ke gua minta tolong buat kenalan ke Pak Ian supaya bisa bantuin lo. Pikir, Pak Ian nggak mungkin bantuin bokap lo, apalagi kasus bokap lo itu adalah kasus korupsi. Gua sama lu, Dre. Udah. Bokap gua difitnah, Dre. Tapi sekarang gua lagi happy-happy nih. Ayo, cheers. Bantuin gua kan, Dre. Bantuin gua, Dre. Biar gua emang mau langsung sama Pak Ian, Dre. Bro, gue lagi ngomong sama manusia kan ini, hah? Gue udah ngomong pelan loh tadi. Gue udah ngasih tahu lu pelan-pelan kalau nggak bisa. Gue nggak bisa bantuin lu. Karena apa? Pak Ian ini lawyer profesional. Dia lawyer mahal. Sedangkan bokap lu mempunyai kesalahan yang fatal. Korupsi itu fatal, bro. Biar gua yang ngomong sama Pak Ian, Iya. Gua mohon. Oke. Gue tahu bokap lo korupsi, sekarang lo miskin, makanya lo minta pro bono ke Pak Ian. Gue tahu, ya. Tapi nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Terserah, ya. Terserah lo mau marah-marah, lo mau ngemis-ngemis sama gue, terserah gue harus bantuin, oke?
Sampai kapanpun, gua nggak akan pernah lupa, Andre. Sakit hati yang pernah lo kasih ke gua akan balas lo. Bro, Hah? Apa? kenapa lu kayak mikirin sesuatu gitu? Lu mikirin Nur ya? Parah dong. Enggak. Lanjut lagi yuk. Ayo. Biar skill lu makin bagus. Ayo. Astagfirullahaladzim. Aduh, Be, tolong, Be. Astagfirullahaladzim. Ayang Beb kita. Mohon maaf ya, Bang Ijon telat. Iya, nggak apa-apa. Ayang Beb, sebelum kita berangkat ke kantor, kita sarapan dulu yuk. Tuh, bubur di depan sana enak banget tuh. Aduh, saya jarang banget sarapan, Bang. Nggak usah deh. Oh gitu, yaudah kalau gitu ntar makan siang, ntar Bang Ijon traktir ya. Itu enak banget tuh, makan nasi gorengnya. Nggak usah. Saya makan di kantor aja deh. Yaudah kalau gitu ntar malam ya, Bang Ijon jemput kita makan bakso. Tuh, di sono. Baksonya enak banget, komplit. Ada bakso mercon, bakso berenang dalam kubur, bakso granat, tinggal pilih ya. Bang Ijon, saya tuh nggak suka bakso. Tapi kapan-kapan mau kan makan bareng sama abang? Nggak janji. Ah ya udah, nggak apa-apa. Ada telepon bentar ya. Siapa sih ganggu aja nih? Aduh, Pak Haji Mali ada apaan sih? Pasti ngomongin burung lagi. Ya Pak Haji. Apa? Wadidaw, Ali masuk ke rumah sakit. Ya udah Pak Haji, Ijo yang kesana sekarang ya. Loh, Neng, mohon maaf ya, Bang Ijo nggak bisa nganter ini. Cari ojek kalian aja ya. Tadi saya dengar Mas Ali pas ke rumah sakit beneran tuh. Iya itu makanya Bang Ijo harus kesana sekarang ya, mohon maaf ya. Yaudah deh, urusin dulu deh Bang. Ya udah, kalau gitu lain kali kita makan ketoprak ya. Makan gado-gado. Iya, udah buruan. Somai. Iya, udah sana. Mas Alif sakit apa ya? Hah? Udah jam 8.20. Mana gue ada meeting jam 9 lagi, keburu nggak ya? Kayaknya harus buru-buru pesen taksi online nih. Tadang. Kelinci madu. Mbak Nur. Mana ya? Kelinci madu. Ngumpet kali ini. Wildan, kamu nggak tahu ya kalau Nur tuh lagi cuti sekarang? Hah? Nggak tahu kan? Emang? Iya, nggak tahu beneran. Tahu nggak kenapa nggak tahu? Ya, nggak tahu, namanya orang nggak tahu. Itu karena kamu nggak deket. Kalau deket kayak aku, pasti tahu. Nggak dianggap. Padahal saya udah beli nasi uduk kesukaannya Mbak Nur. Mana jauh banget lagi belinya. Tenang aja Dan. Supaya nasi uduk ini nggak mubazir, kasih ke aku aja. Anak aja. Ini buat Mbak Nurku tersayang. Apa ini? Bisa kamu ngomong kayak gitu ya? Siapa tersayang? Yang sayang Nur itu cuma aku, kentos seorang. Enak aja kamu ngaku-ngaku. Kamu tahu nggak? Kenapa sendal jepit itu diciptakan sepasang? Ya emang begitu dari dulu. Sok tahu. Karena dimanapun di dunia ini semua diciptakan secara sepasang-sepasang. Semuanya berpasangan. Kayak aku sama Nur. Pasangan kan? Kamu mana pasanganmu? Nasi uduk. Ih, malu-maluin. Apa? Ya biarin. Dan udahlah bagi dua aja. Sorry lah ya. Mending saya makanin nasi uduk sendiri sambil membayangkan kecantikan Mbak Nur, kemolekannya. Atau makan sambil lihat fotonya. Hah?
Hah? Fotonya. Oh. Dah nih makcik. Lepas nih roast steam dulu sedikit ya. Iya. Lah, kenapa ini Ras? Ada asapnya Ras. Kenapa ini Ras? Apa? Kenapa ini masih ada asap, Pak? Kenapa steamer hot? Keluar asap macam ni. Apa aku tak tahu kenapa bisa kayak Kenapa Bang tak tahu tadi kenapa yang pegang-pegang abang bersihkan? Abang cuma bersihkan tadi sama kain. Abang ni dah meledak dan rusak dah ni. Tenang. Terus jangan panik. Cuba ni apa ni? Gimana sih, Ras? Makcik, maaf ya, sabar sebentar. Ya Allah, Abang! Aduh! Gimana? Abang! Abang pulang bekas macam ni. Jadi kayak gini sih. Tega, lain kali kalau kamu memberikan bantuan hukum secara gratis, lihat dulu kasusnya. Dan kalau kamu keluar dari kasus itu bikin jelek nama perusahaan. Ya untung klien kita nggak muat di medsos. Kalau iya, kacau kita. Iya Pak, saya minta maaf. Kayak gimana pun kliennya, harusnya itu harus sampai selesai. Diselesaikan semuanya. Bukannya pergi gitu aja, lari dari tanggung jawab namanya. Jadi pengacara juga ada kode etik. Maaf, tapi menurut saya apa yang dilakukan sama Saga itu udah langkah yang sangat tepat. Karena waktu proses mediasi itu berjalan sangat ricuh. Dan waktu itu klien susah diatur, maksudnya dia berimprovisasi. Dan apa yang dilakukan sama Saga itu adalah keputusan yang sangat tepat dan sudah memenuhi kode etik sebagai pengacara kalau menurut saya. Ya tapi apapun, bagaimanapun juga ya, kamu harus ikutin prosedurnya dulu. Lain kali harus lebih profesional. Dan ini juga jadi tanggung jawab kamu, Alif. Iya Pak Yan. Iya Pak, saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya dibuktikan saja. Ya, masuk. Iya. Permisi. Maaf saya telat. Ya, duduk. Natasha, darling, ada baiknya sebelum kamu menegur anak buah aku, kamu tegur dulu dong asisten pribadi kamu. Sekarang jam berapa? Kok datangnya selalu telat? Kita kesiangan ya? Begadang ya semalam ya? Kalaupun dia telat, dia selalu punya alasan yang tepat kenapa dia telat. Udah. Pagi-pagi nggak usah ribut. Oke, kita mulai dari laporan Andri dulu. Oke, baik Pak Yan. Semua data-data dan bukti tentang sengketa tanah sudah saya ajukan kejaksaan. Mungkin sekitar 2 atau 3 hari lagi nanti saya menunggu panggilan dari kejaksaan. Terus? Tadi Ijon gak jadi antar saya Mbak. Pak Haji butuhin Ijon. Soalnya Mas Alif masuk rumah sakit. Oh God. Kenapa, Dan? Oh enggak apa-apa. Duh, Mas Alif sakit. Gue mau telepon nanya keadaan Mas Alif. Tapi gue gak mungkin ninggalin meeting. Neng, minta teh manis ya. Astagfirullahaladzim, Bang Uding. Ya ampun, pakai es.
Kenapa tuh mukanya? Waduh, kenapa bang mukanya bang? Tuh, steamernya Rose meledak. Untung kepala saya nggak ikut meledak. Astagfirullah. Meledak? Ya Allah, kok bisa sih? Ini sih abang yang ceroboh nih. Gue nggak tahu. Orang gue cuma bersih-bersihin doang. Kok meledak. Terus gimana tuh salonnya sama si Ros? Ya gitu, Deng. Ya nggak bisa nyalon lagi sih, Rose. Baksa ya tutup dulu lah. Apa bang buat nih kesini nih? Tengok Ros macamnya. Abang nak minum es teh manis, haus. Tolong buatin es teh manis ya. Dua. Harus mukanya kayak ada kocang. Abang nih gara-gara dia steam Ros meledak. Apa pula gara-gara abang? Apa pula gara-gara abang? Memang gara-gara siapa? Abang kan yang bersih-bersih itu. Silakan. Makasih ya. Iya. Nak juga. Oh iya, nanti dibuatin Rasa. Ya John? Hah? Alif rumah sakit? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Nay. Mas Alif masuk rumah sakit. Iya udah, gue jatuh. Ya Allah, sakit apa tuh? Sampai masuk rumah sakit? Bu, naik ke rumah sakit sekarang ya. Mau jemput Mas Alif. Iya, tunggu. Tapi sama siapa? Nay, kok antar aja ya? Ya udah yuk. Kak Ros, ikut. Nak mana? Iya, nak ikut. Abang tinggal sini lah. Abang bersihkan rumah tuh. Abang ikut juga. Hati-hati di jalan ya. Aduh, John, gimana anakku ceritanya, John? Sabar Pak Haji, kita juga bentar lagi keluar, lagi diobatin. Ya, lu udah pernah ke dalam apa belum? Ya, mana boleh masuk ke dalam, nunggu di luar. Nah, tuh dia. Aduh, Alif. Aduh, gimana, Teng? Gimana, Tong? Gimana keadaan lu sehat? Alif gak apa-apa. Beneran gak apa-apa? Udah biar gak usah nangis kayak begitu, biar malu-maluin. Bukan yang nangis, saya mau muka gue begini. Iya, makin kendor. Emang dari dulu. Aduh. Itu tangan yang sakit, Pak Haji. Ini kaki masih sakit. Tapi kata dokter di dalam apa katanya lu? Bagaimana keadaannya? Iya, suster deh yang jelasin deh. Bagaimana? Coba terangin, Neng. Udah Pak Haji. Kata Alif jangan nangis. Malu mau suster cantik tuh. Coba, cakep juga sih. Tangan dan kaki masnya melepuh akibat luka bakar tingkat 2. Tapi nggak perlu dirawat, rawat jalan di rumah aja bisa, Pak. Kondisi anak Bapak fit banget soalnya. Terima kasih banyak, Neng. Terus itu bagaimana? Yang lain-lainnya gitu, obat segala macam. Tapi untuk saat ini, tidak boleh melakukan aktivitas yang menyebabkan penyembuhannya menjadi lambat ya. Aktivitas apa sih? Aktivitas gerak-gerak nggak Makasih, boleh Sus. dia. Oh, bergerak maksudnya? Ini obat yang kudu ditebus nih. Harus diambil di apotek lah. Bapak kan gak ngerti baca, lu gimana sih? Orang ngomongnya sama Ijan mau gimana? Mata lu ke gue bilangin. Ya, Bang Ijan tolong tebusin Bang Ijan ya. Iya, Lip. Kita pulang duluan deh. Ayo. Ya, soalnya Babe istirahat dulu. Iya. Saya juga istirahat. Sekalian mau hubungin Pak Usman minta izin buat besok. Suster pulangnya kapan? Sekarang, ayo pulang. Suster pulangnya kapan? Nanya. Ngapain nanyain suster? Nanti bang orang nanya aja susah Suster, tolong. Aduh, kok ganjel ya? Ini kenapa? Bentar. Kakinya jangan di situ, ntar kelindes. Babe masuk rumah sakit. Ketahuan lihat bukan itunya dipindahin. Siapa yang lihat? Kamu disalahin. Sini dah. Heran, anak orang tua salah mulu. Ketahuan kaki gua begitu. Aduh, kakinya jangan diinjak. Udah. Udah jalan aja dah. Jalanin, Bang Ijan, tolongin Bang Ijan. Iya, nanti ya. Tapi Lip, Pak Haji, ya di pangku-pangkuan kayak di angkot. Oke, jadi saya kira meetingnya selesai sekarang ya. Kalian masing-masing tolong kasih laporan perkembangannya, ya. Oke, saya tunggu. Iya Pak Yan. Oke, sorry saya permisi duluan ke ruangan. Iya, Nak. Pak, saya juga permisi ya. Pak, saya juga permisi Pak, masih ada kerjaan. Pak Yan, maaf, saya mau minta waktu sebentar. Apa itu? Ada video yang ingin saya kasih tunjuk sama Pak Yan. Wow.
Ya gitu dong deh. Ya saya suruh kamu pendekatan sama Natasha supaya hatinya bisa luluh. Hatinya supaya dia bisa happy gitu loh. Iya Pak Yan, ya. Saya akan lakukan yang terbaik. Iya. Kalau kamu pendekatan gini kan nggak perlu saya desak-desak dia terus. Dia bisa terima kamu secara pelan-pelan. Akhirnya dia benar-benar bisa terima kamu, Ndre. Iya, iya Pak Yan. Oh ya Pak Yan, nanti sore saya mau mengantarkan Tante Lina buat pergi shopping. Kemarin Tante Lina minta tolong saya. Oh ya? Jadi waktu saya ke Bandung, kamu deketin hati istri saya? Iya, iya. Iya Pak Yan. Nggak diangkat sih. Bapak juga nggak diangkat, Alif juga nggak diangkat. Duh. Lagi telepon Mas Alif ya? Iya nih, tapi teleponnya nggak diangkat, telepon Bapak juga nggak diangkat. Saya kan pengen tahu keadaannya Mas Alif. Apa saya ke rumah sakit aja ya? Mbak kan ada meeting nanti sama klien jam 12. Pasti nggak akan keburu, Mbak. Iya, saya lupa loh. Apa kita telepon Ijon aja? Ijon kan lagi di rumah sakit, Mbak. Enggak deh, ntar biar saya tanya langsung aja sama Mas Alif deh. Ya udah. Mbak. Natasha cinta itu kali ya sama Alif. Saka. Ngapain lu? Itu sangan lo, lagi atit katanya, masuk rumah sakit. Sakit? Iya sakit. Lo kekentos-kentosan lo. Sakit apa? Mana gua tahu. Yaudah, bagus ya kalau sakit. Yuk. Lu cepet deh. Lu tak tengok Alif? Mana Alif tuh ya? Iya, si Ijon juga nggak ada lagi. Dah, telepon Ijon. Salah room konon. Jangan-jangan Mas Alif itu udah dipindahin ya ke ruang rawat inap. Itu jadi kan? Coba. Jan, gua naik Bang Oding sama Karos udah di rumah sakit. Lu di mana? Kok si Alifnya nggak ada? Hah? Lu di rumah? Hah? Di rumah? Nggak bilang dari tadi. Yaudah deh. Mas Alif udah pulang ke rumah? Di rumah. Terus kita buat apa ke sini? Ngomong dari tadi. Udah nyampe sini. Ya udah kalau gitu naik duluan ya. Semuanya assalamualaikum. Naik. Bareng aja, naik. Kenapa kita ditinggal? Terus apa kita buat ke sini, Bang? Bener nih, bukannya ngomong dari tadi kita sampai ke sini. Kenapa gitu? Zong nih, Bang Oding, Karos, Inaya kayaknya lebih peduli sama Alif. Nggak ada kesempatan udah. Kok Dede, jangan berkecil hati macam tuh. Sabar aja lah. Si Alif tuh kan lagi sakit, jadi wajar aja kalau Nay itu kasih perhatian sedikit lebih. Apa kan? Ya kan Bang? Betul tak? Betul. Betul. Kok, lu tetap semangat. Jangan down. Masa kalah sama si Alif? Semangat, ya? Jangan sedih. Tak apalah. Mbak, nggak dicek dulu. Takut ada yang kelewat berkasnya. Nggak kamu cek kan? Iya sih Mbak. Kemarin kayaknya bad mood gara-gara sendal sampai nggak mau nemenin Kentos mediasi. Kirain udah nggak peduli lagi sama Mas Alif. Ternyata panik juga dia.
begitu tahu Mas Alif sakit. Alif, jangan banyak bergerak, entar sakitnya anggut lagi. Kau dibilangin mengerti kenapa? Babe bukannya nolongin malah keluar-keluar aja. Kan yang sakit saya. Kenapa yang ditukuk mukanya situ? Kayak ikan asin dijemur berapa hari aja kagak diangkat sih. Biasa aja dong. Lip, lu tahu nggak? Lu nggak pernah cilaka. Nah, cilakanya lu umur 10 tahun, kepala lu benjol. Siapa yang salah? Gua juga. Iya, Alif inget tuh. Nih, coba lu cilaka nih gara-gara siapa? Gara-gara gua. Bukan gara-gara babe, emang udah musibah apa gimana? Lip, denger ya. Gue tuh cuman punya lu, nggak punya siapa-siapa lagi. Lu udah kesian dong sama gue, Lip. Gue udah tua, bapak lu. Kalau bukan lu yang diindik gue siapa? Gue takut lu kenapa-napa. Repot, Lip. Gue repot. Udah deh, kagak usah lebay deh, Be. Dah. Kan berbunyi tuh. Be, tolong gue telepon Alif deh. Tolong angkatin. Halo? Halo. Pak, saya mau nanya, gimana Pak keadaannya Mas Alif? Katanya masuk rumah sakit. Iya, Neng, cuman kesiram air panas, kakinya jadi agak luka tuh, Neng. Ya ampun, kok bisa? Bapak, boleh ya Pak saya ganti teleponnya ke video call ya Pak ya? Ini video klip gue gak ngerti gimana nih. Yang gambar video geser aja gambar video. Ya tapi gue gak ngerti, tekan pegang ini. Sini. Udah tuh. Assalamualaikum, Nat. Waalaikumsalam Mas Alif. Gimana keadaannya? Lukanya tuh kayak gimana? Di mana lukanya Mas? Neng, mau lihat lukanya si Alif? Tuh. Lihat kan? Udah lihat kan? Ampun, itu nggak dirawat aja? Tadinya Bapak mau rawat, tapi si Alif tetap nggak mau, katanya dirawat di rumah aja, Neng. Gimana tuh? Soalnya kalau dirawat susah, Nat. Kan di rumah sakit nggak boleh ditungguin. Kalaupun ditungguin juga nggak ada tempat tidur. Kasihan Babe tidurnya di ubin. Iya, alhamdulillah sih. Saya pikir tadi Mas Alif kecelakaan, lukanya sampai kayak gimana banget gitu. Enggak. Neng peduli banget, mentang-mentang anak saya ganteng kayak bapaknya. Masuk aja, Neng. Alif ada di kamar nih, lagi ngobrol sama Bapak. Apa sih teriak-teriak kesamperin apa sih? Ya namanya tamu suruh masuk kali. Nay. Waalaikumsalam. Gak apa-apa, Nay. Maaf juga gak bisa ke depan nih, lagi pada duduk. Kita lagi video call nih sama Natasha. Iya, lagi ngomong sama-sama sama dia. Enggak apa-apa. Oh enggak. Bapak, Mas Alif udah dulu ya. Saya mau meeting dulu. Ya, Bapak belum selesai ngomong, ditutup aja. Yaudah, kapan-kapan bisa ngobrol lagi ya. Assalamualaikum, Nat. Waalaikumsalam. Udah kelar kan? Iya Mbak. Saya permisi dulu ya. Kok bisa sampai begini? Kenapa Mas Alif? Ini semua gara-gara Babe. Jadi si Alif yang siram air panas tuh, Neng.
Astagfirullahaladzim. Yang ditanyakan saya ganteng. Kenapa situ mulai yang jawab sih? Lu kan lagi sakit, babe aja nalangin nyaut emang kenapa sih? Masih sakit? Lumayan sih, masih agak perih-perih gitu. Beh, boleh minta tolong buatin Nay minum gak? Ini ayah nggak haus kan? Gak usah bikin minum dah, nggak haus mah ya. Babe. Nggak apa-apa Mas Alif, nggak mau repotin juga. Gue tahu lu, ya dua-dua. Nggak boleh, bukan muhrimnya. Ngerti? Kalau perempuan sama laki-laki berdua, yang ketiganya siapa? Setan. Berarti gue setan dah kalau gitu mah. Itu dong, sama tamu kek. Maaf ya Nay. Nggak apa-apa Mas Alif, aduh cepet sembuh ya Mas Alif ya. Iya, aduh makasih Nay udah datang sini. Iya, sama-sama kasihan. Alhamdulillah akhirnya nyampe. Sip. Tinggal naruh berkas ke meja Mbak Natasha. Beres tugas hari ini. Wow. Gokil. Cie Mbak Natasha sama kita. Habis lembur ya, baru pulang jam sekarang. Orang habis meeting sama klien. Oh? Gimana mediasinya? Alat ya Mbak. Ini saya baru kelar sore tadi. Ini aku mau balik naruh berkas. Pasti habis ini mau langsung ke Mama Salif ya, mau jenguk. Cie. Apaan sih? So tau banget orang capek mau pulang juga. Banget kenapa tuh? Lagi bad mood. Bad mood kenapa? Ngasih tahu lagi. Ayo. Iya Mbak. Oke Mbak. Tunggu. Apa lagi Mbak? Buka kaca. Buka. Kentos. Gak, sorry telat. Dari tadi lu. Ya main lah. Sejam setengah gua nunggu. Katanya kalau di tim lu nggak boleh telat. On time. Terus kenapa lu sekarang telat? Lu lupa pasal yang berlaku ya? Lu masih inget kan? Pasal 1, bos selalu benar. Pasal 2, apabila bos salah kembali ke pasal 1. Pasal 1 apa? Bos selalu benar. Ah itu dia. Ya lo kan tahu sendiri. Dari siang gua nganterin Tante Lina belanja. Gua baru kali ini bro nganterin mama belanja. Ribetnya minta ampun. Perkara satu barang beda warna aja nih. Bisa dipikir dibolak-balik stres gua. Ya Capek bagus gua, lah, bagus. Demi jadi calon mantu idaman ya harus kayak gitu brother. Itu kan buat lo juga, ya kan? Iya juga sih. Gue ngerasa kalau Tante Lina udah mulai takluk sama gue. Bagus lah buat lo. Gue ikut senang denger ya. Lagi lihat GPS-nya Natasha. Lagi di mana dia? Lo tau gak? Ternyata Natasha tuh pulang ke rumah. Dia nggak jadi jengukin si mediator kampungan itu. Si Alif? Iya. Bagus lah. Berarti si Natasha itu udah ngeperhatiin lagi sama si Alif. Bagus buat lo. Gue seneng deh. Perlahan nih, semua yang gue rencanain berjalan dengan lancar. Dan semua itu ya berkat lo. Thank you bro. Gitu dong. Asik. Makasih ya Dan, udah nungguin. Ya, emang udah sering. Gak apa-apa udah. Kalau butuh sesuatu, mau apa, bilang aja sama saya ya. Aduh, saya jadi gak enak nih. Sudah ngerepotin semua orang. Ya kan Mas Alif lagi sakit, santai aja kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok Didi? Oh Didi mau jenguk Mas Alif? Enggak, main futsal. Oh kirain mau jenguk. Ya jenguk lah. Nih Liv, tadi ke rumah sakit,
Elunya udah pulang. Tadi makanya mau kesini sekalian ada buah gue beliin. Cepet sembuh ya Ade Ipar. Ada ipar. Iya, kan kalau gue sama Inayah, Pak Haji sama Bu Lilis, berarti kan kita ipar-iparan. Iya, enggak. Sehat? Enggak apa-apa. Iya, ipar-iparan. Ada aja kok Didi. Wah, Liv, main Tamagotchi juga? Ada, itu dikasih sama Ibu Alif dulu. Cuman kemarin jatuh tuh nggak hidup. Surat apa nih? Bang. Tengok nih. Surat Kementerian Dalam Negeri. Apa nih? Coba, terus baca. Surat Kementerian Dalam Negeri. Hah, Bang. Ini pasal deportasi ya, Bang, surat dari kantor imigrasi. Hah? Harus tadi deportasi. Macam mana nih? Aduh, Bang. Iya kan? Iya, Ros. Macam mana nih, Ros? Abang macam mana? Kan abang yang lupa, abang tak ingat kan, Ros kan? Aduh, Bang, itu surat deportasi itu, Bang. Harus ini surat izin tinggal, Ros. Bang, aduh, Bang, macam mana nih, Bang? Lupa, Ros. Lupa terus kayak mana? Aduh, Bang. Ros, abang tak mau, Ros. Tinggalin abang, Ros. Abang, tanah, Ros. Abang tanah, Bang, macam mana nih? Ya Allah, Bang, macam mana nih? Abang kan, aduh. Abang terus ingatkan abang berkali-kali, abang. Ingatkan Ros, abang. Maaf, Ros. Ini abang yang salah. Gimana lagi nih? Aduh, Abang. Maafin abang, Ros. Abang tak tahu, abang lupa. Abang tak mau, Ros. Kayak suaranya Mana nih, Bang? Nasi aja nih. Karos. Terus balik. Kenapa sih Karos ribut-ribut sama Bang Oding? Udah, jangan dipikirin. Biasa begitu, ya kan? Ketemu kucing sama anjing, nggak bisa akur. Paling berasnya habis. Santai. Mas Alif, saya mau pamit dulu nih, gerah banget emang baru pulang, belum mandi, belum apa. Mau pamit ya kau ya, pamit. Oh yaudah, Liv, kalian kau pulang dulu ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kok Didi? Aduh. Saya nggak ikut-ikutan. Emang saya mau pulang dari tadi. Maaf ya, Liv. Assalamualaikum. Dan. Pamit dulu ya. Kok Didi, tolongin dulu dong. Aduh, astagfirullahaladzim, hancur deh nih. Terima kasih banget tuh pemberiannya tuh, benar-benar jadi ngerepotin tuh. Udah santai aja Pak Haji, justru malah Didi nggak enak nih sama Alif. Gara-gara keinjek tadi. Si Alif anak gua, nggak usah dipikirin soal itu, tenang aja. Bukan begitu, tadi wajahnya sedih banget. Kesannya itu barang berharga. Kan udah bilang, masalah itu jangan dibahas lagi. Oh iya. Kan? Oh iya Pak Haji, masalah superhero gimana jadinya? Hari apa nih? Jangan kelamaan Pak Haji. Enggak, tenang dulu. Besok kita kerjain. Pagi, siang, malam? Pagi lah. Pagi-pagi? Soalnya kalau pagi Indahnya kan pergi ke pasar. Nah, kesempatan kita itu. Pas ke pasar kita ya? Nah. Ya udah, kalau gitu Pak Haji, makasih banget Pak Haji ya. Pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didi, pulang ninggalin apa ke di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Mas Alif gimana keadaannya? Ya gitu deh. Masih belum baik-baik banget. Kasian banget ya Mas Alif, Bu. Iya, apalagi tadi. Si Alif tuh sedih banget. Masalahnya Tamagotchi peninggalan ibunya itu rusak. Nggak sengaja sama Ko Didi. Mas Alif teh kayak habis jatuh di pipa tangga. Gimana ya Bu bantuinnya? Iya, Nay.
Masya Allah Kentos, kayak mau seserahan aja sih. Pakai bawa kue mau buah segala. Nggak apa-apa kok Mas, namanya juga nyenguk orang sakit. Nanti dimakan ya Mas? Iya saya makan nanti. Duh, kue apaan tuh? Kayaknya enak banget, pasti enak tuh kue. Oh ini kue ada buah-buahan, ada kue bolu, macam-macam Be, mau nyobain? Babe, emang gua kapan jadi babe lu? Ya kan biar akrab toh Be. Aduh salah lagi. Oh iya. Ngomong-ngomong, lu sendiri nih. Natasha mana? Oh itu Be, maksudnya Pak Haji, Mbak Natasha itu lagi, anu itu lagi. Anu mulu lu kalau ngomong, biar jelas ngapa? Mbak Natashanya lagi sibuk Be. Pak Haji, aduh. Gue sih maklumi kalau dia sibuk. Soalnya dia bakal calon mantu gua. Babe, mantu apa sih? Aduh, kagak sabaran amat. Siapa sih nih? Halo, siapa nih? Iya bentar, ntar gua kesono. Ya elah, cerewet amat sih. Ya ntar dikit lagi. Kalau nanya ntar dikit lagi, begitu. Ribet banget dah. Tos, maaf nih, gue minta tolong ya sama lu ya. Gue ada perlu nitip anak gue si Arif ya. Babe apa-apaan sih? Kentos kan bentar lagi juga mau kerja Be. Kan gue udah ngomong nolongin lo, kerja bentar aja, gue gaji. Iya Pak Haji, tenang aja, Mas Alifnya saya jagain. Tos jangan. Balik kantor deh, ntar kamu dicariin sama Tasya loh. Gak apa-apa kok Mas, kebetulan hari ini Kentos nggak banyak kerjaan. Jadi bisa di sini nemenin Mas Alif. Lu denger nggak? Si Kentos ngomong tuh. Dia mau nolongin lu. Udah, Babe tinggal dulu. Tawat, Babe tinggal dulu ya. Alif, bawa pergi. Kalau si Ento pengen makan, dia ke dapur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya ya, semalam kan aku dipesenin sama Mbak Natasha. Tuh. Apa lagi Mbak? Buka kaca. Buka. Kentos! Sini. Kentos. Kenapa nih? Aduh. Tos. Maaf Mas Alif. Aduh. Kenapa sih Tos kesambet? Lagi mikirin Nur. Iya. Nur. Lagi ngapain ya sekarang Mas ya? Oh, tahu begini mendingan lo pergi kerja aja deh, Tos. Gue jadi takut dua malu di sini. Aduh. Hoi, Pak Haji. Kaget banget lo. Gimana? Udah datang? Pak Haji. Pak Haji udah datang. Iya, si John maksudnya. Belum Pak Haji, dari tadi juga tungguin nih. Lupa di empat kalau janji nggak pernah beres, ngapa jadi orang begini ya? Takut telepon lu dah. Ya udah. Lu mau ngapain? Gatel. Jangan ledek, gua kepret lu. Gatel pakai laporan sama gua. Ya gatel kan tadi kan Pak Haji mau nelfon. Iya. Lu gatel. Gua temen dia dulu dah. Ya udah. Buset, terbalik lagi. Pakai video call lagi. Ya kan orang kaya gua. Masih kuping. Diem, jangan bacot bahaya lu nya. Ayam beb kita. Aku cinta padamu. Wadidaw. Apaan sih? Bang, kayaknya handphone abang getar deh dari tadi. Bukan yang bergetarin hatiku kepadamu begitu. Udah buruan angkat tuh. Iya. Tolong angkatin dong nih. Kan Bang Jun lagi nyetir. Di mana? Sebelah kanan no. Aduh geli. Geli enak. Halo? John, lu di mana John? Lu jam berapa nih? Janji lu jam berapa? Biasa dong, kalau janji tepat. Iya Pak Haji, ini Gita. Neng Gita. Gue kira si John. Si John di mana? Kemana si John? Bang Ijan lagi anterin kita ke kantor. Suruh buruan, gue penting itu sama dia ya. Suruh buruan, beruang. Lu denger aja gue salah ngomong. Itu buruan. Buruan. Ya udah Pak Haji, ntar saya sampein ya. Yuk. Apa kata Pak Haji? Katanya Pak Haji ada urusan, jadi Bang Ijan suruh buru-buru tuh. Ya udah pegangan tangan ya. Ya! Bang Ijan
Wadidaw. Kayaknya ayang beb kita nggak bisa lepas dari Bang Ijon ya. Nempel mulu deh kayak cicek. Bang Ijon sengaja ya? Iya. Enggak. Ya udah deh, Bang Ijon urusin Haji Mali aja biar saya naik taksi online ya. Ya jangan dong. Ayang beb. Ya dia ngambek. Bang, terus balik dulu bang. Udah Malaysia, abang baik-baik kau tadi Ros. Jangan tinggalkan abang, Ros. Abang tak mau Ros balik Malaysia, Ros. Ros pun tak nak bang sebetulnya. Cuma kan Ros harus balik dulu kejap. Kalau Ros tak ada, abang jangan nakal-nakal ya. Jangan tengok-tengok perempuan lain ya. Tapi kalau tua tak apalah. Takkan abang buat macam tu. Abang setia sama Ros, ya. Ayo Bu, jangan lama-lama. Kejap dulu pakcik. Dipamit dulu kan suami Ros ya. Ros pamit dulu bang. Mau ngapain lagi sih? Kenapa, Nar? Apa? Kirain Andre. Aku lagi gak punya energi ngurusin dia, Pak. Jangan sering sebel sama Andre. Dia sudah baik. Dia sudah berubah belakangan ini, ya kan? Gak percaya aku. Nat, manusia itu bisa berubah tergantung lingkungannya mensikapinya. Mendukung atau menjatuhkan, betul? Iya. Ya kamu? Dari Alif ya? Kenapa? Sudah berapa kali dia ngecewain kamu? Papa sudah pernah bilang, kalau Alif tidak satu level sama kamu, ngapain buang waktu mikirin orang seperti dia? Motornya aja kamu yang beliin. Kaget kan? Papa tahu kan? Dia jual motornya untuk ngobatin ibunya dan kamu bantu. Pasti Papa tahu dari Andre kan? Dasar tuh emang. Dia tuh culas tau nggak Pak? Kalau Andre culas, dari kemarin-kemarin dia akan bilang kalau motornya kamu yang beliin. Dia nggak lakukan itu. Betul? Papa dari kapan sih mandang segala sesuatu dari materi? Kenapa sih Papa selalu ngerendahin Alif dan keluarganya? Papa bicara fakta. Alif bukan pasangan yang tepat buat kamu. Pak, Mama tuh sering cerita sama aku. Kalau dulu hidup kalian tuh pas-pasan. Tinggal di kontrakan, sederhana. Tapi kalian bahagia. Jadi mamamu sering cerita itu. Papa kan udah pernah ngerasain hidup pas-pasan. Ya harusnya Papa ngerti dong tentang Alif, tentang kehidupan dia. Aku beli dia motor juga bukan buat dia senang-senang kok. Ini kan memang dia butuh. Jadi kamu percaya cerita mama kamu?
tadi kan abis pergi arisan. Oh iya, Bu, Nay kan mau ke pasar, tapi kayaknya hari ini pulangnya agak lama ya. Soalnya mau nyari Tamagotchi di pasar Loak. Ah, Tamagotchi ada di pasar Loak? Emang ada tuh? Iya, nggak tahu sih. Nanti Nay mau cari dulu, siapa tahu ada. Kenapa nggak beli online? Pengen aja jalan-jalan sekalian ke pasar Loak. Kalau misalnya nanti nggak ada, baru Nay cari di online. Gitu. Ya udah tuh kalau gitu hati-hati ya. Ya, Ibu ada yang mau dititip nggak? Enggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nay. Ya. Aduh. Pecah. Kenapa ya? Kok jadi nggak enak perasaan? Ya Allah. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa tuh. Mama tukang bohong gimana sih maksud Papa? Mama kamu nggak cerita semuanya. Apakah mama kamu pernah cerita ketika kamu masih bayi, kamu nangis seharian karena susu formulanya habis, sementara ASI mamahmu bermasalah nggak keluar? Apakah mama kamu pernah cerita ketika kamu umur 1 tahun, 5 rumah sakit menolak kami, sementara kamu kejang-kejang karena keracunan susu formula? Kamu tahu nak, inti kemiskinan bukan bicara tentang rumah yang jelek, pakan yang kurang layak, atau sandang yang kurang bagus. Bukan itu. Inti kemiskinan adalah kumpulan rasa salah dan berdosa ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa pada orang yang kita cintai karena faktor ekonomi. Kita tidak bisa membawa anak kita ke rumah sakit karena kita tidak punya uang. Dan paling parah adalah ketika bayi kita menangis kelaparan dan kita tidak mampu memberikan susu formula yang paling murah sekalipun. Dan saat itu tidak ada seorang pun mau membantu kami. Karena kami bukan siapa-siapa. Maaf ya, Pak. Papa pernah ngalami seperti ini. Papa mau kamu hidup senang. Jangan sampai seperti kami. Dulu papa kamu kerja keras, ngambil begitu banyak kerjaan, sambil kuliah sampai S2. Dan berhasil mendirikan law firm ini bersama papanya Andre. Aku tahu Papa selalu pengen hidup aku sama Mama bahagia. Maaf ya, Pak. Ya. Papa mau kamu hidup senang. Jangan nyusahin diri kamu sendiri. Ya. Alif mungkin bagus pekerjaannya, tapi dia masih freelance. Ibunya sakit aja, dia jual motornya. Ingat, kamu bukan ABG lagi. Ya. Jangan nyusahin diri kamu sendiri. Papanya Andri pernah berjasa pada kita. Ada saatnya kita jangan sampai melupakan jasa orang. Kita harus terima kasih. Ya. Papa percaya kamu nggak akan kecewain Papa. Oke.
Iya. Mana buktinya? Lu kata lewat sini, buktinya mana sekarang? Sabar Pak Haji, bentar lagi juga Inaya lewat. Tahu John, udah kelamaan nih John. Ya, sabar dulu. Nggak, lu yakin lewat pasar sini nggak sih? Tahu lewat nggak? Ya biasanya Inaya kau pulang dari pasar lewat sini. Jangan dihitung biasanya, lewatnya kemari apa kagak itu yang gue tanyain kadang. Kan lu bisa nganter. Ya Ijo nggak tahu ya, biasanya lo sini. Mungkin aja kalau hari ini dia naik pesawat, ya Ijo nggak tahu. Pesawat. Ngawur diajak ngomongnya. Tuh, macam-macam aja Pak Haji. Maksud gue kalau emang nggak lewat sini kita ngapain di sini? Ya, makanya kita kan nungguin di sini. Ya kan, dia katanya mau lewat, biasanya lewat. Ada apa Pak Haji? Inaya. Udah tahu Kang Sayuran kayaknya no. Aduh. Ya Kang Sayur ngapain pakai diomongin? Inaya. Ini jalanan, gue tahu gue tahu. Aduh. Inaya lewat. Aduh. Kaki orang sampai sekarat begitu lu injak kagak kerasa apa? Kirain ubin Pak Haji. Kita nungguin aja. Biasa Inaya lewat dari sini. Bau-baunya udah kecium. Kok bau kabel kebakar ya? Tuh. Ini, lu udah kedeketan sama Pak Haji. Ada toko barang bekas. Jadi inget sama bosnya Mas Alif. Coba cek aja kali ya, siapa tahu ada di situ. Permisi Pak. Iya. Punten mau nanya ada Tamagotchi nggak ya? Yang kayak gimana ya, Neng? Ini yang dulu mainan zaman dulu. Kayak gini Pak. Waduh, Neng, itu nggak ada, Neng. Oh, nggak ada ya? Coba kan lihat aja dulu, Neng, cari. Iya, coba saya cari di toko lain, siapa tahu ada. Iya, Neng. Makasih ya Pak ya. Iya. Apaan sih? Kuping gue dijilatin Orang Pak Haji. Orang belum ada apa-apa. Lu nggak tau mandi pagi ya? Jarang Pak Haji mandi. Kuring rapat begitu. Ya udah, serius nih Pak Haji. Kalau ini lewat gimana? Gimana rencana gimana? Kita pakai topeng supaya jangan kelihatan sama siapapun. Oke? Oh. Nggak paham pasti lu nggak paham dah. Emang nggak paham. Lu serius ini? Ya udah mana topengnya? Ini. Beli di mana Pak Haji? Belinya di warung bokir. Nih, pegang nih. Kalau pakai tuh muka lu. Berapa Pak Haji? Tak dulu. Muka lu miring. Hah? Muka lu miring. Kok gelap gua? Kebalik Pak Haji. Wah ya. Kebalik. Itu kebalik. Yang ada matanya di depan. Ya lo banyak gua kagak tahu. Biasanya kalau mau abang gua tahu. Oh iya. Tuh. Nah. Kok matanya cuma 2 dah? Kayaknya muka gua miring begini sih. Bukan Ini lubangnya 3. miring, ini posisinya miring Pak Haji. Nah tuh. Susah nyari duit ya. Nah. Oke, kayaknya udah pasti orang nggak kenal kita siapa. Iya. Wah, tunggu. Ini Inaya pasti ngeh nih. Ini Ijon, ini pasti Pak Haji. Dari bajunya, ke ciri pasti. Udah tenang aja, kita ganti baju. Bener ya? Terus gua gimana? Nah, Ijon ganti baju, Pak Haji ganti muka gimana? Cakep tuh. Lu sarap kali. Lah kalau muka gua diganti emang gua golek. Lah emang gak bosan Pak Haji mukanya begini-gini Iya. terus? Iya. Setrika kayak mukanya. Udah. Di laundry. Liatin dulu, ada nggak? Gimana? Inaya ada? Kain dia lewat. Hah? Inaya datang. Ini lewat. Gimana? Rencana selanjutnya apa? Sekarang rencana selanjutnya lu ke sono. Kita balik kemari. Oh lu sana ya. Mana? Kita pura-pura ngerampok si Betul. Oh, terus nanti dia pura-pura jadi superhero. Betul. Oh. Cakep skenarionya. Cakep. Biar menjadi saksuan, kita tos dulu. Ayo. Om Pimpalayum Gambreng. Nah, Gambreng berhasil. Oh. Berhasil.